Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini telah memasuki hari yang ke-28. Kita lanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'alim yang topik kali ini tentang menghadap kiblat. Bapak Ibu sekalian, perlu saya garis bawahi bahwa mungkin ada beberapa poin di kitab ini sepertinya sesuatu yang sebagian Bapak Ibu maklumun sudah pernah mengkajinya, tapi mungkin ada yang belum pernah, sehingga kadang-kadang mungkin kok sampai seperti itu ya belajar. Ya itulah sebagai pengetahuan kita bersama dalam kitab ini. Proses belajar ternyata tidak dengan sekedar bagaimana terjadinya transfer ilmu, tapi juga ilmu itu berdampak tidak terhadap kebaikan bagi pemiliknya, sehingga ada banyak beberapa hal yang sepertinya tidak nyambung pembahasan, tapi sangat diperhatikan di dalam kitab ini oleh Imam Az-Zarnuji. Seperti perkara yang kita bahas ini tentang menghadap kiblat. Wa an yajlisa mustaqbilal kiblati. Seorang pelajar hendaknya berusaha menghadap kiblat ketika belajar. Jadi ketika belajar posisi duduknya menghadap kiblat. Nah, kalau nggak bisa ya ketika lagi mutolaah sendiri, lagi mengulang pelajaran, diusahakan menghadap kiblat. Wa yakuna mustinan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menurut kitab ini dalam rangka menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaktani madawata ahlil khair. Seorang pelajar juga dibiasakan untuk minta doa orang-orang yang baik, orang-orang alim. Jadi mohon doanya. Kalau lagi liburan, datang kepada orang-orang yang alim di daerah Anda, kemudian mohon doanya. Mungkin di kalangan tertentu ini sudah biasa silaturahim ke gurunya, dan di akhir silaturahim minta barokah doa. Ini ada di sini ya. Wa taharruza an da'wati madlumin, dan menghindari dari orang-orang yang senantiasa mengajak berbuat lalin. Jadi agar senantiasa menjaga kehati-hatian. Kemudian di faktor kedua agak panjang, ini tentang cerita. Ada dua orang yang belajar fikih di satu tempat ya. Ternyata begitu pulang ke daerah aslinya, yang satu ini jadi orang yang alim, ahli fikih yang ternama. Yang satu koyok gak iso apa-apa, jadi tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Sehingga ada orang yang alim di situ mencoba ingin tahu dua anak ini dulu belajarnya kayak apa. Ternyata anak yang alim, yang sangat mumpuni dalam ilmu fikih tadi, ketika ditanya dia jawab bahwa dia selalu berusaha ketika mutolaah kita mengulang pelajaran untuk senantiasa tidak membelakangi kiblat. Jadi belajarnya fokus menghadap ke arah kiblat dengan satu anggapan di Masjidil Haram kan tempat orang yang tidak pernah berhenti berdoa, sehingga dapat kecipratan barokah doa, sehingga dimudahkan belajar. Sementara dua temannya yang pulang seperti nggak dapat ilmu apa-apa, ya kurang memperhatikan adab seperti tadi. Jadi tidak pernah berusaha bagaimana belajar memperhatikan posisi duduk dia, apakah menghadap kiblat atau membelakangi, nggak terlalu mempedulikan itu. Itu poin yang pertama. Poin kedua mengenai perkara adab dan sholat sunnah bagi seorang pelajar. Fayan bagi li talibil ilmi allai tahawana bil adabi was sunnani. Seorang pelajar
Jangan sekali-kali mengabaikan urusan adab dan amalan sunnah. Jadi urusan akhlak, adab jangan diabaikan. Ini penting bagi para pelajar karena itu akan menyangkut keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Fa inna man tahawana bil adabi hurima sunana. Siapa yang mengabaikan adab maka akan tertutup dari sunnah. Jadi orang kini naik adabnya gak maka menjalankan amalan sunnah juga menjadi tertutup berat. Dan pada akhirnya wa man tahana bi sunnati hurimal faraidi. Siapa yang meremehkan sunnah pada akhirnya juga meremehkan apa yang menjadi kewajiban baginya. Wa man tahawana bil faraidi hurimal akhirah. Dan pada ujungnya siapa yang meremehkan kewajiban-kewajiban bagi dirinya, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Qala hada hadisun ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi ayyukassiru sholata wa yusalliya sholatal khashiin. Seorang pelajar hendaknya memperbanyak salat sunnah ya. Usulliya sholatal khashiin, nenek salat sing khusyuk aja begecekan. Mengapa begitu? Fa inna dzalika aunun lahu ala tahsili wa ta'allumi. Ternyata khusyuknya pelajar dalam sholat itu berpengaruh dalam keberhasilan dia belajar. Ya, jadi nek sholatnya sampean begecekan, murid-murid ki, bocah-bocah ki, ya wajar nek ilmu ki angel diserap. Seandainya dipahami, ya tidak berefek pada keberkahannya dan sikapnya. Jadi pinter neng ora iso ngecakno pinter iku sing bahaya. Itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar, kan begitu. Jadi belum mengingatkan kepada kita bahwa ada satu masa yang beliau sangat khawatir itu akan terjadi. Apa itu? Ya, lu katakan inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah al munafiqul alimu. Jadi Sayyidina Umar, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umat ini adalah munculnya kelompok al munafiqul alimu, yang munafik senajan pintar. Kila, kemudian sahabat yang lain bertanya, wa kaifa yakunu munafiqun aliman? Bagaimana bisa terjadi demikian, ada munafik tapi pintar? Lalu Sayyidina Umar menjawab, qala alimul lisan. Ya, mereka itu pintar tapi di lisannya saja. Sementara jahilul qalbi wal amali, bodoh di hati dan amalnya. Jadi pinternya tidak nyambung di hati dan amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu dikutip di kitab Ihya Ulumuddin. Begitu Bapak-Ibu sekalian, kajian sore hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.